Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan, apa itu menjadi ciptaan baru? Menjadi ciptaan baru adalah dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan berarti nanti menjadi manusia apa? Baru. Menjadi ciptaan baru bukan berarti Tuhan membuat ciptaan yang baru seperti menciptakan Adam, tidak gitu. Manusia Adam tetap yang menjadi garis keturunan kita, tapi bagi semua orang yang percaya kepada Kristus itu diberikan pembaharuan di dalam batin dan pikiran, di dalam setiap perkataan dan tindakan, dalam setiap cita-cita dan pengharapan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu selalu diperbaharui setiap waktu. Kita adalah orang yang mengalami pembaharuan yang sudah diciptakan baru di dalam batin kita. Nah, ada Nikodemus ini, coba kita baca ya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu," Yohanes 3 ayat 3, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah." Menjadi ciptaan baru adalah harus dilahirkan kembali. Lahir supaya menjadi manusia yang baru gitu. Nah, kebimbangan Nikodemus adalah sebagai seorang ahli Taurat, dia bingung bagaimana ia dilahirkan kembali sementara dia sudah besar, apakah ia harus masuk kembali di dalam kandungan ibunya untuk lahir kembali? Itu pikiran manusianya. Dia bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab, "Bukan seperti itu," katanya. "Tetapi barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan pernah mengecap kerajaan surga." Artinya begini, perhatikan kata dilahirkan. Apa? Tadi lahir, ciptaan baru itu adalah dilahirkan. Nah, kalau dilahirkan, perhatikan, dilahirkan itu aktif atau pasif? Kalimat aktif atau pasif? Dilahirkan. Hah? Enggak dong. Pasif. Dilahirkan. Pasif. Pasif tidak Ya. melakukan pekerjaan. Ya, dilahirkan. Misalnya gini. Kalau melahirkan berarti aktif. Dibersihkan. Nah, dibersihkan berarti objeknya itu sebenarnya nggak aktif. Yang aktif ini subjeknya gitu. Kalau dilahirkan, misalnya gini, kita sering berkata begini, waktu kita melahirkan, waktu ibu melahirkan, sebenarnya yang aktif itu sebenarnya ibunya, iya kan? Ibunya. Anaknya, apakah dia tahu bakalan dilahirkan? Dia nggak tahu gitu. Pokoknya dia gerak. Tapi yang jelas adalah bahwa dilahirkan itu adalah, itu bukan, kalau kita dilahirkan oleh Tuhan, itu bukan kerjanya kita, tapi pekerjaan siapa? Tuhan. Karena kita ini dilahirkan, bukan melahirkan diri kita sendiri, tapi kita dilahirkan. Coba perhatikan, coba ulang. Barang siapa, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan sebenarnya berarti yang dilahirkan dia tidak aktif sebenarnya. Bukan dia berusaha untuk melahirkan dirinya sendiri. Bahkan kita nggak tahu antara kita lahir atau tidak, kita nggak pernah tahu. Ya kan? Seorang bayi dia nggak pernah tahu lahir atau tidak, selamat atau tidak, hidup atau mati nggak pernah tahu. Tapi yang jelas bahwa kegiatan melahirkan itu adalah karena pekerjaan dari orang tuanya. Dilahirkan, anak nggak pernah tahu, gitu. Dilahirkan, sama kira-kira kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita sebenarnya kita nggak pernah tahu mana yang dosa, mana yang benar, karena kita memang ada di dalam dosa. Tapi karena kita ini sudah dilahirkan. Ketika kita dilahirkan, maka kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, mulai kita mengerti bahwa oh ini benar, ini salah, ini firman Tuhan, ini bukan, ini ya, ini tidak, itu betul, itu salah. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam firman Tuhan. Coba ya, kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, hidup nggak pernah lihat terang, ya kan?
nggak pernah lihat gelap terus. Kira-kira dia pernah tahu cahaya nggak? Karena yang paling enak itu udah di dalam kegelapan, ya kan? Dia tidak mungkin bercerita mengenai, enak dalam kegelapan. Gitu. Tapi kalau orang yang hidup di dalam terang, pasti dia akan tahu, ini terang, ini gelap. Dia nggak mungkin juga hidup dalam kegelapan. Tapi kalau dia masih belum pernah mengecap ke terang, hidup di dalam mana, nggak pernah tahu mana yang terang, mana yang benar, mana yang salah gitu. Sama dengan kita dalam Tuhan. Kita karena kita sudah dilahirkan, maka kita mulai mengerti mana yang benar, mana yang salah.